wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 2 ingin membuat vlog tentang budaya dan tradisi yang berada di Taman Mini. Halo semuanya, jadi di sini kita menggunakan transportasi Transjakarta. Kita di sini sebelum menaiki Transjakarta akan mengisi kartu melalui media digital dengan menggunakan QRIS untuk top up. Sebenarnya bisa menggunakan uang tunai juga, tetapi untuk mempermudah pengisian kartu lebih efektif menggunakan media digital seperti QRIS dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita harus menunggu busway Transjakarta yang sesuai dengan tempat tujuan kita. Oh ya, sebelum dan sesudah menaiki busway Transjakarta, kita harus mengetap kartu yang sudah terisi dana. Jadi, kita tidak perlu repot-repot untuk mencari uang yang pas dalam melakukan pembayaran. Sangat mudah kan? Hai, di sini kita udah sampai nih di Taman Mini Indonesia Indah. Sebelum memasuki Taman Mini Indonesia Indah, kita harus membeli tiket menggunakan non tunai atau bisa disebut juga menggunakan media digital. Di sini kita bisa membeli tiket melalui QRIS, Dana, OVO atau kartu debit lainnya. Kami di sini sedang membuat vlog tentang budaya dan tradisi. Kita sekarang berada di Taman Mini Indonesia Indah pada hari Sabtu 28 September 2024. Pastinya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya yang bernama Elvira dan Raisa. Kami memilih tempat ini karena mudah dalam transportasi dan tempatnya juga sangat indah untuk dikunjungi. Jadi di sini nanti kita akan mengeksplor atau mengunjungi berbagai tempat budaya yang berada di Taman Mini Indonesia Indah. Hal yang pertama kita lakukan adalah menyewa sepeda karena Taman Mini ini memiliki tempat yang luas. Jadi, kita bertiga memutuskan untuk menyewa sepeda agar waktu yang kita gunakan lebih efisien. Di sini kita membayar menggunakan media digital yang kita gunakan adalah QRIS. Pertama, kita akan mengunjungi daerah DKI Jakarta. Sebagai ibu kota Indonesia, DKI Jakarta memiliki kekayaan budaya yang mencerminkan keberagaman penduduknya. Etnis Betawi adalah penduduk asli, namun kota ini juga dihuni oleh berbagai suku lain dari seluruh Indonesia. Bahasa Indonesia dan dialek Betawi umumnya sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kesenian tradisional Jakarta meliputi lenong, ondel-ondel, dan tari topeng. Seperti yang kita lihat, ondel-ondel adalah patung raksasa atau boneka raksasa khas Betawi. Arsitektur tradisional Betawi adalah rumah kebaya, berdampingan dengan bangunan modern dan kolonial. Tradisi seperti palang pintu dalam pernikahan Betawi masih sering dilestarikan hingga saat ini loh. Sebagai kota metropolitan, Jakarta juga menjadi pusat perkembangan seni modern di Indonesia. Tempat yang kedua kita kunjungi adalah Anjungan, Jawa Barat. Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Pulau Jawa. Budaya Jawa Barat dikenal dengan budaya Sunda yang memiliki bahasa, musik, tarian, dan tradisi yang unik. Nah, di sini ada Rumah Adat Jawa Barat. Rumah Adat Jawa Barat yang terkenal adalah Rumah Sunda. Ciri khas yang dimiliki rumah adat ini seperti memiliki atap yang menjulang tinggi, berbentuk limas, dan memiliki bahan alami seperti kayu. Rumah adat Jawa Barat ini mencerminkan keunikan budaya dan tradisi masyarakat Sunda serta hubungan mereka yang erat dengan alam sekitar. Selanjutnya kita ke Anjungan, Jawa Tengah. Seperti yang kita lihat bahwa di sebelah kanan merupakan Candi Borobudur. Selanjutnya di sini merupakan rumah adat dari Jawa Tengah yang bernama Limas. Nah, rumah Limas ini memiliki 4 sisi. Nah, rumah Limas ini sekilas mirip guys dengan rumah adat Sumatera Selatan. Nah, kita lanjut nih. Di sini merupakan berbagai alat musik yang ada di Jawa Tengah. Selanjutnya, kita akan mengunjungi Anjungan, Jawa Timur. Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Budaya Jawa Timur memiliki berbagai kebudayaan yang beragam, termasuk tradisi Jawa dan Madura. Nah, di sini ada baju adat pernikahan dari Jawa Timur memiliki ciri khas yang kaya dan beragam.
Baju pengantin perempuan biasanya mengenakan kebaya yang dirancang secara khusus dengan warna yang cerah dan dekoratif. Sedangkan pengantin laki-laki umumnya memakai baju adat yang dipadukan dengan kain batik. Kelima, kita akan mengunjungi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, awal masuk saja kita sudah disuguhkan oleh makanan tradisional khas dari Yogyakarta, yaitu adalah gudeg. Berikut adalah arsitektur rumah Yogyakarta, yaitu rumah joglo, yang masih dapat ditemui di beberapa daerah. Yogyakarta merupakan pusat kebudayaan Jawa yang kaya akan tradisi. Seni musiknya dicirikan oleh gamelan. Kerajinan tangannya merupakan batik yang memiliki motif batik khas seperti parang rusak dan teruntung. Proses pembuatan batik tulis masih dilakukan secara tradisional di beberapa daerah. Adapun upacara adat seperti sekaten dan labuhan mencerminkan kepercayaan tradisional yang masih dijaga. Keraton Yogyakarta tetap berperan penting dalam kehidupan sosial dan budaya. Bahasa Jawa dengan tingkatannya masih digunakan sehari-hari. Arsitektur tradisional yang dan peninggalan sejarah seperti candi menambah dimensi pada warisan budaya ini. Nah, selanjutnya kita ke Museum Batik Indonesia. Nah, seperti yang kita lihat nih guys, di sini ada berbagai macam batik. Nah, di sini akan dijelaskan oleh kakak-kakak yang ada di depan. Nah guys, selanjutnya di sini kakaknya akan menjelaskan teknik dari batik Indonesia. Oleh karena itu, yang ditetapkan oleh UNESCO adalah tekniknya dengan melihat warna, menggunakan lilin panas dengan alat yang disebut cantik. Nah, selanjutnya di sini kakaknya akan menjelaskan makna dari filosofi dalam hiasan dekoratif. Betina yang sedang mengerami telurnya. Karena ini bagian dari keratonan, jadi dia lebih ke simbolis saja, tidak menggambarkan secara jelas. Biasanya batik ini digunakan oleh ibu yang sedang hamil 7 bulan dan dipercaya saat menggunakannya dapat melindungi dirinya dari gangguan dan penyakit untuk menetaskan telur secara sempurna atau melahirkan secara sempurna. Ini merupakan proses dari pembuatan batik di Indonesia. Cantik, jadi ini yang ditorehkan adalah lilin malam panas ya, bukan warnanya. Baru ini diberi warna. Lalu dilorot atau dihilangkan lilin malam panasnya dengan cara kain batik direbus di atas kompor sampai lilinnya meleleh dan benar-benar hilang. Jadi dapat dilihat yang tadi diberi lilin malam itu tidak terkena warna saat dilorot. Membawa kedamaian, kemasyuran, serta umur panjang. Kemudian kita akan memasuki wilayah Sulawesi Selatan. Awal masuk saja kita sudah disambut oleh provinsi terkenal dengan rumah adat seperti Tongkonan dari Toraja dan Bola Ugi dari Bugis. Sulawesi Selatan dihuni oleh beberapa suku utama seperti Bugis, Makassar, Toraja, dan Manda. Masing-masing memiliki bahasa daerah tersendiri loh teman-teman. Upacara adat yang terkenal termasuk Rambu Solo yaitu pemakaman Toraja, kesenian tradisional mencakup tari Pakarena dan kuliner khasnya yaitu Coto Makassar. Masyarakat masih memegang teguh sistem kekerabatan dengan filosofi Siri Napace yang artinya harga diri dan solidaritas sebagai nilai penting dalam budaya Bugis Makassar. Nah, tempat yang terakhir kita kunjungi adalah wilayah Papua. Papua adalah provinsi paling timur di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alam, budaya, serta keragaman etnis yang kaya. Di sini ada baju adat Papua yang mencerminkan keberagaman budaya dan etnis yang ada di provinsi ini. Ciri khas baju adat pria memiliki ukiran dan motif yang mencerminkan simbol-simbol budaya. Umumnya pria Papua mengenakan koteka, yaitu penutup alat vital yang terbuat dari labu atau kulit kayu. Sedangkan baju adat wanita biasanya mengenakan rok yang terbuat dari bahan alami atau kain tenun. Pakaian ini seringkali dihias dengan manik-manik, kerang, dan hiasan lainnya. Nah, di sini ada rumah adat Papua yang mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakatnya yang beragam. Salah satu rumah adat yang paling terkenal di Papua adalah Honai. Biasanya dibangun dengan bentuk bulat atau oval dan atap kerucut. Nah, berikut ini merupakan alat-alat perang yang digunakan oleh masyarakat Papua.
Tidak lupa juga, selain anjungan daerah dan museum, kita juga merekomendasikan teman-teman untuk ke Danau Archipelago yang merupakan miniatur pulau Indonesia, istana boneka yang diperuntukkan untuk anak-anak dalam bermain, kereta gantung, juga sepeda wisata untuk lebih mendalami suasana yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Terima kasih sudah menonton vlog kelompok 2. Sekian dari kami, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi